Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Wahyunto, mengajar Mapel Informatika di SMA Negeri 1 Grobogan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024 akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu memimpin doa. Oke, selamat siang. Siang Pak. Nah, untuk mengawali pembelajaran, sebelumnya saya mau mengabsen dulu ya untuk presentasi hari ini. Nanti kita pembelajarannya tentang presentasi PowerPoint. Untuk itu saya akan mengadakan absen dulu atau presensi. Samsul, Sari, Susi, Risma, Rizka, Nova. Berarti untuk pertemuan hari ini hadir semua ya. Selanjutnya untuk memotivasi atau memberikan semangat pada siang hari ini, kita akan mengadakan ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya nanti kita sesuai dengan ya dari SMA Negeri 1 Grobogan ya. Ya, berarti nanti kalau Pak Joko mengatakan semansagan, berarti nanti jaya, jaya, jaya gitu ya. KKO kreatif, kompetitif, optimis, yes, gitu ya. Ya. Bisa dimulai? Semansagan, jaya, jaya, jaya. KKO, kreatif, kompetitif, optimis, yes. Ya. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau untuk pertemuan hari ini, kita akan mulai untuk pembelajaran yaitu tentang presentasi atau menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, sebelumnya saya akan menggunakan suatu pertanyaan, yaitu istilahnya pertanyaan pemantik ya. Siapa yang pernah menggunakan komputer? Ya? Siapa? Mai? Ya, terus siapa lagi? Ya, siapa? Ya, Pascal. Siapa lagi yang sudah pernah? Samsul? Ya. Hampir semua sudah menggunakan komputer ya. Nah, selanjutnya aplikasi apa di dalam perangkat komputer itu? Yang kalian ketahui? Ya? Ya, Microsoft Office. Terus apa lagi? Ya, betul, Google Chrome, Opera. Nah, itu berarti aplikasi tentang internet atau web browser istilahnya. Selanjutnya untuk tadi ada yang menyebut Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu terdiri dari apa saja? Siapa yang tahu? Ya? Ya, betul. Word, Excel, PowerPoint,
akses. Ya, kemarin kan kita sudah mempelajari Microsoft Word, Excel. Nah, nanti yang kita pelajari nanti adalah PowerPoint. Nah, untuk itu nanti Pak Joko akan menyampaikan materi yaitu tentang materi aplikasi perkantoran atau istilahnya disebut dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, sebelumnya nanti silakan disimak dulu untuk materinya. Bentar, saya tayangkan di slide ya ini. Nah, jadi nanti yang kita pelajari adalah untuk aplikasi perkantoran. Nah, tadi kita sudah melakukan salam, berdoa, dan selanjutnya kehadiran. Nanti kita akan melakukan ini ya, untuk capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran, untuk capaian pembelajaran yaitu, nah di sini nanti Pak Joko akan menyampaikan tentang fase E, yaitu peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari informasi di internet, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Nah, aplikasi perkantoran itu bisa berupa pengolah kata, angka, dan presentasi nanti yang akan kita bahas. Nah, jadi presentasi tentang Microsoft PowerPoint. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengaplikasikan fitur aplikasi Office setelah mengikuti pembelajaran dengan benar. Terus yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menampilkan Microsoft PowerPoint dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu membuat presentasi menggunakan program atau istilahnya aplikasi Microsoft PowerPoint dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya Pak Joko nanti akan menampilkan materi melalui tampilan di internet atau nanti dari YouTube. Nanti silahkan disimak, dipelajari. Selanjutnya nanti kita akan membahas setelah materi dari tayangan di internet ini nanti beberapa bullet point seperti ini, dan terakhir kita akan buat sebuah slide penutup lengkap dengan animasinya. Untuk itu, ayo kita simak tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman semua yang sudah berkunjung di channel saya itu, channel Mandiri buat kita semua. Dan alhamdulillah berbagi bagaimana cara kita membuat presentasi langkah dan langkah khusus buat kita yang berbuat. Yuk, mari kita mulai bersama-sama. Ini adalah layar dari komputer saya. Bagaimana cara kita mengoperasikan PowerPoint? Yang pertama kita cari dulu PowerPoint-nya. Cara paling mudah adalah teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada namanya di taskbar. Kalau kita punya komputer, biasanya akan ada ini logonya, logo bergambar huruf P, warna merah seperti ini. Nah, kalau kita arahkan mouse-nya akan tertulis PowerPoint. Kadang-kadang bisa kelihatan di taskbar atau juga di dalam icon-icon yang ada di laptop kita. Silahkan diklik. Akan dipanggil nanti PowerPoint-nya. Nah, ini saya pakai PowerPoint versi 365. Teman-teman mungkin punya PowerPoint yang versi berbeda, yang versi 2019, 2016, 2013, secara fungsi ini akan mirip, dan apa yang kita latih saat ini dalam banyak kasus bisa dipakai juga yang berbeda.
Sekarang kita sudah tampil di PowerPoint seperti melihat tahu PowerPoint itu tampilan pertamanya. Sebelum kita mulai membuatnya, saya akan jelaskan dulu bagaimana kita memahami tampilan ini. Yang pertama di sini kita bisa lihat ya judul dari fakultas kita, judul presentation 1. Kita belum menyimpan namanya, masih digunakan namanya satu ini. Lalu ini ada dulu, file ya, ada seperti ini, ada dulu home, dan insert, row, dan seterusnya. Nah, perhatikan ketika saya mengikuti menu, di bawahnya ada tampilan yang berubah. Namanya yang ini adalah area toolbar-nya. Toolbar-nya akan berganti-ganti sesuai dengan menu apa yang kita pilih. Kemudian di sisi kiri ini adalah tampilan besar kita, ini slide 1, tampilan besar yang harus sederhana. Itu kurang lebih tampilan sederhananya kita akan lihat ketika kita mencoba membuat presentasi kita. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah presentasi. Pertama, tampilan ini saya akan berpikir dulu. Di sini ada tulisan klik to add title. Klik to add subtitle. Saya klik di ujungnya, caranya gampang sekali. Saya klik. Dan saya ingin membuat sebuah presentasi berpikir menjadi komunikator asertif. Ini yang itu menjadi bagian subtitle. Saya klik tulisan nama saya. Sekarang saya sudah selesai. Terus bagaimana kalau kita pengen? Nah, itu tadi tampilan dari media atau internet. Sudah kalian simak, sudah paham ya? Nah, untuk memperjelas nanti saya tampilkan beberapa contoh atau yang lebih bagus atau dalam arti lebih mudah dipahami, karena mungkin kalau dari penjelasan tadi ada yang dari segi suara atau apa, lah ini nanti lebih simpel di sini untuk penjelasan dari pembuatan PowerPoint tadi. Nah, yang pertama untuk tampilan awal, nah, tampilan awal membuat slide baru itu seperti ini. Dari Microsoft PowerPoint, tadi setelah kita menggunakan atau cara membuka, yaitu dibuka program PowerPoint. Ya. Ini kan lebih jelas, lebih poin. Terus panel kiri pilih baru, selanjutnya dipilih opsi. Nah, untuk membuat presentasi, ya, pilih presentasi kosong atau istilahnya blank atau new presentasi. Selanjutnya kita pilih untuk mendesain. Selanjutnya melihat tip atau menggunakan pilih ikuti, lalu diklik buat atau istilahnya nanti create ya bahasa Inggrisnya. Nah, nanti untuk tampilan PowerPoint-nya atau tampilan awal membuat slide-nya itu seperti ini. Selanjutnya lembar kerja. Ini tadi blank-blanknya ini ya, blank presentasi. Selanjutnya dipilih create. Selanjutnya nanti muncul tampilan lembar kerja. Tampilan lembar kerja di PowerPoint itu seperti ini. Ya, nanti itu ada fitur-fitur yang ada di situ, ada ribbon, toolbar, ya. Terus ada tab, baris judul. Terus di situ ada lagi area slide itu, ini area yang digunakan untuk menggunakan atau membuat presentasi itu namanya di sini ya. Nah, nanti namanya adalah area. Ya, ada title bar untuk menulis judul. Selanjutnya cara menambahkan slide baru. Nah, perhatikan cara menambahkan slide baru. Ya, di situ nanti dipilih bagian beranda, di bagian slide nanti dipilih slide, selanjutnya dipilih slide baru. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nanti kita tinggal memilih yang seperti yang pertama, ada yang title slide, ada title and content, ada section header, ada lagi blank dan sebagainya. Selanjutnya untuk menambah dan menformat teks PowerPoint itu nanti di sini ada caranya ya. Nah, untuk memperbesar title nanti
Silakan diketik fontnya, misalnya judulnya apa? Latihan presentasi atau latihan membuat program presentasi. Nah, nanti di situ ada tempat untuk menggunakan atau untuk menuliskan presentasi. Selanjutnya setelah membuat presentasi, nah nanti kita bisa menyimpan file presentasi. Ya. Untuk menyimpan itu ada beberapa langkah ya, yaitu dipilih save, ya, file save atau save as. Selanjutnya setelah dipilih save as, nanti dipilih folder atau direktori mana. Selanjutnya nanti disimpan dengan nama latihan 1 misalnya seperti itu. Nah, nanti caranya seperti itu. Nah, untuk menyimpan nanti kan dipilih file, selanjutnya dipilih save. Nah, setelah save as nanti munculnya di sini lah. Nanti dipilih di folder yang mana kita akan menyimpannya. Ya. Setelah itu nanti kita akan membuat latihan ya, atau sebelum menutup. Jadi sampai di sini sudah jelas atau belum? Ya, kalau sudah jelas nanti Pak Joko akan memberikan soal asesmen diagnostik awal. Ya, untuk soal asesmen diagnostik awal nanti saya sampaikan atau saya share di grup WhatsApp di kelas. Ya. Sebentar Pak Joko share dulu di grup kelas, silahkan nanti diisi ya. Nah, diisi. Sudah masuk ya? Ya. Ya. Silahkan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Ya, sudah. Untuk kegiatan selanjutnya setelah kita mengerjakan soal asesmen diagnostik melalui WhatsApp grup tadi yang sudah kalian kerjakan, kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi nanti setiap kelompok terdiri dari 4 ya. Ya, jadi nanti kelompok terdiri 4, nanti ada kelompok 1 nanti di sini ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, sudah ya, kelompok 1 sudah menempati tempat duduknya atau menempati tempat kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Pak Joko akan membagikan lembar kerja peserta didik atau istilahnya LKPD ya. Saya bagikan LKPD-nya, nanti silakan dikerjakan secara kelompok. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Pak Joko. 2, kelompok 3 di sini. Kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Ini kenapa miring? Oh, biar kelihatan. Oh iya iya. Coba diperhatikan dulu di situ LKPD-nya. Mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang kalian belum pahami. Nah, silakan ditanyakan. Silakan dikerjakan berkelompok. Jadi nanti satu kelompok ada 4 siswa, setiap kelompok kalau sudah selesai nanti akan mempresentasikan di depan. Nah, nanti secara bergantian semuanya maju. Nah, satu kelompok maju, ada kelompok yang lain untuk memberi pertanyaan atau menanggapi ya. Nanti diberikan waktu misalnya untuk satu kelompok yang maju nanti ada 2 pertanyaan. Satu kelompok yang maju 2 pertanyaan, saya bergantian gitu ya. Ya. Ya, silakan dibuka dulu
lembar kerjanya, LKPD-nya. Ya, nah, nanti ya ini kan ini yang oke. Ini toh. Terus nanti ini kelompok yang lain ini pertanyaan jawab. Nah, ini kalian nanti mengerjakan yang ini. Ya, saat itu apa? Gimana? Ya, ya sambil dibuka-buka laptopnya. Ya, ya sambil dikerjakan tugasnya, dibuka laptopnya. Di situ nanti ada. Ya, silakan dibuka PowerPoint, bisa ya? Ya, PowerPoint bisa tuh. Ya. Bisa? Gimana? Ada kesulitan? Aman. Aman. Oh ya. Yang lain? Ini? Oh ini. Ini gimana? Ya? Oh ya. Oh ya. Gimana? Ya boleh nih langsung nama. Satu. Nah, ini toh. Ini kan satu. Satunya mana? Satu. Satu. Nah, nah. Dua. Duanya enter toh. Untuk diskusi pertemuan hari ini 1 sampai 4 kelompok sudah selesai semua ya. Ya, sudah. Silahkan mulai presentasi. Ya, tidak harus urut dari kelompok 1 sampai 5. Siapa yang sudah siap? Kelompok? Oh, 3 ya. Siapa kelompoknya siapa? Kelompoknya Zahra, terus anggotanya? Ya, 4 ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan kelompok 3 ya. Setelah kelompok 3 tadi kelompok berapa dulu? 1, 5, 2, 4. Ya, oke. Kelompok 3 dulu. Kita tampilkan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 1, 2, 4, dan 5 menyimak atau mendengarkan dan menanggapi nanti. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan ke kelompok 3. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, masih semangat hari ini? Jadi kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait materi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Joko tadi, yaitu materi mikroskop PowerPoint. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahma Siti Fatimah Azhara sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Farah Rizky Amalia sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Safitri sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriani sebagai ketua. Baik, terima kasih. Jadi izinkan kelompok kami untuk membahas hasil diskusi dari materi yang pertama, yaitu silahkan. Nomor 1, nama fitur slides. Deskripsi langkah-langkah pembuatan.
1. Tambahkan slide baru dengan klik New Slide. 2. Pilih tata letak atau layout to konten seperti gambar berikut. Nomor 3. Tuliskan konten yang akan dipresentasikan pada placeholder yang tersedia. Placeholder dapat berisi berbagai jenis konten, teks, gambar, video, tabel, grafik, maupun smart art. Nomor 2. Nama fitur. Mengelola slides. Deskripsi langkah-langkah pembuatan. Mengelola slides yang berarti dapat melakukan duplikasi slides, duplikat slides, memindahkan slides, move slide, menghapus slide, delete slide, menambahkan section, dan memuplikasikan slide. Duplikasi slide sama saja dengan menyalin slides, yaitu dengan menekan tombol Ctrl plus C dan paste Ctrl plus V pada tempat yang diinginkan. Dapat juga dilakukan dengan cara klik kanan slide, kemudian pilih duplikat slide. Jika slide yang dibuat tidak pada posisi yang tepat, slide tersebut dapat dipindahkan pada posisi yang diinginkan. Misalnya, slide 2 akan dipindahkan ke slide 3. Dengan cara klik slide 2, pindah drag di bawah slide 3 pada panel navigasi. Nomor 3. Nama fitur. Rules, guides, dan gridline. Deskripsi langkah-langkah pembuatan. Untuk mengatur posisi objek yang disusun di slide, memanfaatkan ruler, grand lines, dan guides. Klik tab view dan beralih tanda centang pada fitur yang diinginkan di kelompok Snow. 4. Nama fitur, desain tema, dan latar belakang. Deskripsi langkah-langkah pembuatan. 1. Klik More pada kelompok Themes. 2. Pilih Metropolitan. Jika menginginkan tema selain yang tersedia, klik Browser for Themes. 3. Klik More dan kelompok Variants. Pilih Colors. 5. Slide Master. 1. Pada tab View, klik Slide Master. 2. Slide paling atas pada panel navigasi di sebelah kiri adalah Slide Master, sedangkan slide di bawahnya adalah sebagai pilihan layout yang disediakan, misalnya slide layout 1, slide layout 2, dan seterusnya. 6. Hyperlink. 1. Blok teks, kedudukan Simdik. 2. Klik kanan pada teks, kemudian klik hyperlink. 3. Kotak dialog hyperlink akan muncul. Tambahkan hyperlink dengan cara pilih place in this document, kemudian klik judul slide 3, kedudukan Simdik. Nah, baik, itulah penjelasan dari presentasi kelompok kami. Jadi di sini mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan juga kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan dari penjelasan presentasi kami. Silakan. Ya. Silakan kelompok berapa? Silakan dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susi Lestari dari kelompok 1, izin bertanya. Apa fungsi dari title? Baik, terima kasih. Jadi di sini dari kelompok 1 bertanya apa fungsi dari title. Silakan dijelaskan. Title memiliki fungsi yaitu menampilkan nama PowerPoint file yang sedang dibuka. Baik, berikut adalah penjelasan dari fungsi title. Apakah sudah jelas apa belum? Nah, mungkin dari kelompok berikutnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali. Ada yang mau Oh iya, silahkan. Dari kelompok berapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari Indah. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Apa fungsi dari zoom slider? Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Silakan dijelaskan. Fungsi dari zoom slider yaitu tombol untuk memperbesar dan memperkecil slide. Baik, apakah dari kelompok 4 sudah puas akan jawabannya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Dari kelompok lain? Sudah? Ada yang mau menanggapi atau pertanyaan lagi dari kelompok 3 yang maju? Sudah? Ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dan juga kelompok 4 yang telah memberi pertanyaan. Baik, jika sudah untuk pertanyaannya kami tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kelompok 3 atau kelompok dari Zahra ya yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Sudah ya, untuk presentasi kita sudah melaksanakan diskusi dan sudah presentasi semua dari 5 kelompok tadi ya yang sudah maju. Ada satu kelompok yang menonjol yaitu kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 tadi di dalam membawakan atau untuk maju menyampaikan presentasi tadi terlihat lebih jelas, terus untuk menjawab pertanyaan ataupun beberapa sanggahan dari teman-teman tadi dari kelompok yang lain juga bagus dan jelas di dalam menjawabnya. Karena waktu sudah habis untuk pembelajaran ini, sebelum kita tutup dengan doa, nah, kita akan menarik kesimpulan dulu. Ya, kesimpulan. Jadi apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, nah, apa kesimpulan atau apa yang bisa didapat atau yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Siapa yang? Oh ya, siapa Mas? Oh, Samsul, ya coba. Samsul, coba. Yang keras Mas ya, biar satu kelas, biar mendengar. Dapat menggunakan fitur di Microsoft PowerPoint dengan efektif, menyusun data dengan baik, dan dapat membuat presentasi sesuai kebutuhan. Saya sekarang dapat membuat presentasi dengan mudah dan berhasil mengembangkan kemampuan membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya, sudah disimpulkan teman kalian yaitu Samsul, yaitu dapat menggunakan fitur di Microsoft PowerPoint dengan benar. Saya sekarang dapat membuat presentasi dengan mudah dan berhasil mengembangkan program presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Ada lagi siapa yang dapat menyimpulkan lagi dari pembelajaran hari ini? Siapa? Rizka. Ya, satu lagi Rizka. Coba yang lain mendengarkan. Yang keras Mbak ya, biar satu kelas mendengarkan. Dengan program Microsoft PowerPoint membantu saya menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan menarik, sehingga memberikan nilai tambah pada presentasi dan dokumen yang dibuat. Dengan pembelajaran ini, dan yakin bahwa keterampilan membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint akan bermanfaat dalam pekerjaan dan studi saya. Ya, itu jawaban atau pendapat dari teman kalian, yaitu mengenai kesimpulan hari ini. Selain Mas ya, tadi Samsul, tadi dari Mbak Rizka ya. Nah, dengan program Microsoft PowerPoint membantu menyampaikan informasi yang lebih jelas. Terus apalagi dengan pembelajaran ini saya yakin bisa mengembangkan keterampilan
dan bermanfaat untuk studi saya nanti yang akan datang. Ya, itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini. Selanjutnya pelajaran hari ini gimana? Menyenangkan enggak? Pembelajaran ini menyenangkan? Mengapa pembelajaran hari ini menyenangkan? Mengapa? Oh ya. Siapa? Mbak siapa? Mei. Coba Mbak Mei coba. Kenapa kok pembelajaran hari ini menyenangkan? Saya merasa bahwa mikroskop PowerPoint membantu visualisasi data dan mempermudah dan mempresentasikan hasil karya sehingga membuat presentasi dan dokumen saya lebih menarik dan informatif. Ya. Tadi sudah dijawab. Mengapa pembelajaran hari ini menyenangkan? Karena dengan PowerPoint bisa membantu visualisasi ya, visualisasi dan bisa meningkatkan produktivitas di dalam lingkungan kerja atau sekolah dan berkreativitas. Nah, karena pembelajaran hari ini kita sudah lalui dengan sukses, dengan benar ya, dengan baik, dengan dilaksanakan dengan sesuai harapan kita, dengan hikmat ya. Untuk tugas mandiri, ya, sekali lagi nanti saya berikan soal. Ya. Belum kita masuk ke minggu depan pelajaran yang ada, saya akan mengadakan tugas mandiri. Ya. Silahkan nanti dicek di Google atau di Google Form melalui WhatsApp Group. Ya. Bentar, saya masukkan. Sudah ya? Sudah masuk di WhatsApp Group? Nah, silakan dicek di WhatsApp Group pertanyaan untuk tugas mandiri hari ini. Ya, sudah selesai semua? Ya, ya. Kalau sudah selesai, nanti untuk pertemuan yang akan datang ya, nanti kita akan membahas tentang sistem komputer ya. Ya, karena hari ini pembelajaran sudah selesai, kita akhiri dengan doa penutup. Nanti ketua kelas memimpin doa lagi ya. Nanti Pascal yang memimpin doa. Silakan Pascal untuk memimpin doa. Silakan. Selesai. Udah ya, selamat siang. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan saya akhiri dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa laptopnya dimatikan atau di shutdown bagi yang belum ya. Ya, kalau sudah silakan mengumpulkan LKPD ya, sambil menuju keluar kelas. LKPD-nya dikumpulkan. Nih, mana? Ya. Terima kasih.